Pemirsa, kabar tak sedap tengah menerpa komedian Yadi Sembako. Pekan lalu 12 September 2023, Yadi dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Selatan terkait dugaan penipuan dan penggelapan oleh Muhammad Adri Permana. Dalam laporan tersebut, Yadi juga dilaporkan bersama rekannya Gus Anom. Kita tanggal 12 September 2023, kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan. Siapa yang dilaporkan? Yadi, ya Suryadi. Siapa Suryadi itu? Yaitu orangnya Gus Anom. Apa yang dilaporkan? 372 dan 378. Penipuan dan penggelapan. Di mana dia sudah buka cek dan event yang harus dibayar sekian ratus juta tidak dibayar. Dugaan penipuan bermula ketika Yadi dan Gus Anom menyewa jasa event organizer yang dimiliki Muhammad Adri. Mereka pun sepakat pembayaran dengan menggunakan cek. Namun nyatanya saat pembayaran, Yadi dan Gus Anom diduga menipu dengan memberikan cek kosong pada event organizer acara. Saat itu Yadi tengah menjabat sebagai Direktur PT Gudang Artis dan Gus Anom sebagai komisaris membuat launching perusahaan dengan mengundang lebih dari 25 artis. Saya dengan Bang Yadi Sembako pada saat itu memang sepakat untuk melakukan satu kegiatan, yaitu launchingnya perusahaan mereka. Dan di situ kegiatannya di tanggal 26 Agustus, dan memang kami buat kesepakatan kontrak kerja bahwa H-1 akan dilakukan pembayaran. Dan memang beliau memberikan saya cek di H-1 di tanggal 25. Tapi pada saat kami cek tanggal 28, batas akhir pembayaran ternyata ceknya kosong. Dan dari tim mereka pun menjanjikan hampir setiap hari kami coba untuk secara kekeluargaan. Tapi dengan batas akhir waktu yang sudah ditentukan, akhirnya kami mengambil langkah tegas jalur hukum. Ya, uang yang diberikan kepada Adri dari Yadi seharusnya digunakan untuk membayar vendor. Adri mengurai dirinya dihubungi untuk membuat acara dadakan pada 22 Agustus 2023 dan hanya diberi waktu 4 hari. Meski ada beberapa perubahan, akhirnya acara berjalan sesuai dengan rencana. Namun uang pembayaran belum diterima pihak I.O. milik Adri. Memang acara tersebut dikatakan dadakan karena mereka menghubungi saya di tanggal 22 Agustus. Cuman punya waktu 4 hari untuk memberikan ke saya kegiatan, dan saya oke, siap. Dan acara sudah berjalan, semua sudah berjalan dan sesuai keinginan mereka semua. Tidak ada yang sama sekali miss atau kekurangan. Termasuk perizinan kepolisian, saya juga yang nanganin, termasuk konsumsinya dan lain-lainnya itu sudah terpenuhi semua. Nah, kalau untuk kaitan dengan artis yang belum bayar, saya juga belum tahu, tapi nyatanya sampai sekarang beberapa artis itu belum dibayar. Dalam kesempatan itu, Adri mengklaim mengalami kerugian kurang lebih 198 juta rupiah yang merupakan nominal perjanjian. Adri mengurai angka tersebut belum termasuk kerugian lain yang dialaminya. MOU kontraknya yang menandatangani adalah Pak Suryadi gitu. Total berapa tadi? Total kerugian yang nyatanya 198 juta 90.000. Itu baru kerugian nyatanya, yang memang di mana event tersebut keseluruhan satu vendor, satu I.O., tetapi kerugian-kerugian yang lainnya belum kami hitung, karena di sini ada kerugian material maupun imaterialnya. Yeah. Karena saya juga akhirnya krisis kepercayaan dari teman-teman vendor lain, termasuk tim anak buah saya sendiri juga, Pak. Sampai saat ini ya dikatakan ya monggo kerja atau apalah gitu. Jadi ini satu kerugian buat saya juga gitu. Adri mengungkap pihaknya berani mengambil langkah hukum lantaran tak ada kejelasan atau itikat baik dari pihak Yadi. Adri juga memegang bukti cek kosong yang diberikan oleh Yadi, termasuk kontrak MOU. Yadi dilaporkan atas dugaan melanggar pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun penjara. Sementara itu, hingga saat ini belum ada pernyataan langsung dari Yadi terkait laporan tersebut. Itu nanti pengembangan ya.
untuk sementara ini ya di sembako, karena yang bertanggung jawab sebenarnya Gus Anom. Cuman kan hitam di atas putihnya saya dengan ya di sembako. Ancaman hukumannya untuk 378 itu bisa 5 sampai 6 tahun. 372-nya itu bisa 4 sampai 6 tahun. Di lain tempat, artis sekaligus presenter Melanie Ricardo kembali menjadi sorotan publik. Melanie kembali ramai diperbincangkan pasca wajah aslinya tertangkap kamera wartawan. Pasalnya, saat tengah sesi wawancara, wajah asli ibu dua anak tersebut terlihat tidak mulus di kamera. Video tersebut sontak ramai dan netizen mengaku terkejut melihat wajah Melanie yang tak semulus saat di televisi. Alih-alih merasa kesal, Melanie justru melakukan hal sebaliknya dan berterima kasih kepada para wartawan. Terbahaya FYP lagi ya kan? Gara-gara kalian aku kurang mau nge-zoom kayak USG gitu. Kamera sih, kayaknya kamera kau deh. Kayaknya kamera kau deh. Gimana maksudnya gimana? Aku balik lagi cerita itu, aku udah lapar kali. Ya pokoknya intinya kalau yang kamera itu ya namanya juga wartawan, tapi nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman wartawan karena berkat kalian membukakan kepada mata masyarakat banyak bahwa artis itu bukan Barbie, artis itu bukan artificial, artis itu manusia, beragam bentuknya, ciptaan Tuhan, ada yang model A, B, dan C sampai Z, dan tidak semua artis terlahirkan dengan kulit wajah yang sehat, glowing atau glowing dan segala macam. Ya, Melanie menuturkan kalau dirinya adalah pejuang kulit sehat. Melanie sangat menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Dengan kondisi wajah yang tak mulus, Melanie tetap bersyukur karena tanpa rasa syukur, Melanie tahu dirinya tidak akan tumbuh menjadi sosok yang kuat. Artis itu sama seperti netizen, macam-macam. Dan aku selalu bikin postingan juga di TikTok aku #pejuang kulit sehat, karena memang aku sering ngebahas mengenai apa sih yang namanya bopeng, apa yang aku memberikan nama boba dan boti, ya kan? Buat kalian yang punya boba, bopeng banget, atau boti, bopeng tipis-tipis, karena bopeng itu bukan aib, kalau narkoba itu aib. Tak hanya itu, Melanie juga sering mengedukasi masyarakat tentang permasalahan kulit melalui media sosialnya. Lo prostitusi itu baru sesuatu yang lo malu apa segala macam. Guys, kalau lo punya sesuatu yang nggak baik pada kulit lo kadang-kadang suka lupa untuk bersyukur bahwa kulit lo itu sudah menopang begitu banyak musim perjuangan dalam hidup lo. Kalau mungkin kulit gue auto glowing, gue tidak akan menjadi karakter manusia yang kuat sampai sekarang. Aku tuh petarung loh, berjuta-juta kali casting nggak dapet di TV, sampai akhirnya dapet. Dan kalau sampai akhirnya sekarang lebih dari 10 tahun ya jadi artis, kalau misalnya kayak teman-teman bilang, oh netizen misalnya ada yang ngomong, oh apa namanya ini apa-apa segala macam, berarti kan ada sesuatu yang dijual, bukan hanya fisik, ada skill yang harus terus dikembangkan, dan ada kemurahan-kemurahan Tuhan yang memberikan pekerjaan terus-menerus, karena yang lebih cantik banyak tapi masih bisa bertahan, berarti kan karena ada kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Diketahui sebelum Melanie, ramai juga netizen menyoroti wajah asli Dr. Richard Lee dan Dinar Candy saat diwawancarai dan tertangkap kamera wartawan. Netizen ramai berkomentar soal wajah asli keduanya yang tidak semulus di media sosial. Terkait hal itu, Richard Lee sempat memberikan klarifikasi terkait kulit wajahnya yang disebut netizen berbeda. Aku sering banget kan jelasin di podcast-podcast manapun bahwa aku tuh lahir dari keluarga yang amat sangat miskin. Bahwa makan dan sekolah pun aku pun susah. Jadi jangankan ada perawatan. Dan aku lahir tidak dalam keadaan glowing. Jadi aku nggak ganteng dari lahir. Aku tuh jelek dari lahir, bahkan aku ngomong seperti itu ya. Dan kalau kalian sering aku ceritain ya, waktu SMP, SMA, dan kuliah, itu tuh aku tuh jerawat parah, dan aku sering pencet jerawatku supaya cepat sembuh, dan akhirnya jadi bopengan parah. Dan itu terjadi kayak sudah kuliah itu sudah bopengan parah. Aku aja nggak bisa ngerawat jerawat aku, muka aku bopengan semua, kayak gimana aku bisa jadi dokter di klinik kecantikan? Tapi istriku tuh pada waktu itu meyakinkanku bahwa seorang dokter itu dinilai dari skillnya, dari kemampuannya, bukan dari gantengnya. Kalau dari ganteng dari lahir artinya nggak usah skincare katanya. Sementara itu, Dinar Candy juga angkat bicara terkait dirinya ikut kena nyinyir netizen terkait wajah aslinya yang tertangkap kamera wartawan. Ya ada lah, pasti lah. Ya latihannya itu
harus rajin. Jadi itu tuh nanti tuh di ring itu kelihatan dari fisik